kabar? Kalian di channel gua, Kikau. Perang yang terjadi selama 2 abad dimulai ketika permintaan bantuan dari Kaisar Konstantinopel kepada Paus Urbanus II di Vatikan. Kerajaan Kristen Konstantinopel meminta bantuan kepada Paus Urbanus II sebagai mandatori Katolik di Barat untuk membantu mereka di Timur. Kenapa Kaisar Konstantinopel meminta bantuan? Karena daerah Konstantinopel pada saat itu sudah dikelilingi oleh kekuasaan dinasti Muslim. Ada dinasti Fatimiyah dan ada juga dinasti Seljuk yang saat itu sedang di masa perkembangan yang sangat pesat. Perang salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad. Dimulai dari perang salib pertama sampai perang salib yang ke-8, yaitu dari tahun 1095 hingga 1291. Perang salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus Urbanus II yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum Muslim. Selain itu, perang ini yang disebabkan oleh beberapa faktor lain, yakni faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi. Perang yang terjadi hampir 2 abad ini adalah timbul karena reaksi orang Kristen terhadap umat Islam yang dianggap sebagai pihak penyerang. Berdasarkan sejarah yang ada, sejak 632 sampai meletusnya Perang Salib, beberapa kota penting dan tempat suci umat Kristen dikuasai oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Peristiwa ini merusak hubungan antara dunia timur dan dunia barat, khususnya antara agama Islam dan Kristen. Penyerbuan yang berjalan selama 2 abad lamanya memakan korban baik jiwa maupun harta, serta kebudayaan yang tidak sedikit banyaknya. Selain itu, masih banyak lagi dampak dari Perang Salib ini. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Sebab terjadinya Perang Salib adalah karena desas-desus ataupun gosip kerajaan Seljuk yang menghalang-halangi kaum Kristen untuk beribadah dan memperlakukan mereka sebagai golongan marginal yang diperlakukan semena-mena. Selain itu, kaum Islam juga disebut-sebut atau difitnah telah menghina agama mereka, hingga kaum Kristen melaporkan hal ini kepada Paus Urbanus II pada tahun 1095. Setelah permintaan pertolongan dari Kaisar Bizantin kepada Paus Urbanus II, maka Paus Urbanus II langsung mengumpulkan semua umat Kristen dan menyampaikan pidato terbuka berapi-api di luar sebuah biara Perancis yang disebut Clermont. Dalam pidatonya, Paus Urbanus mengatakan kepada majelis bangsawan Jerman, Perancis, dan Italia bahwa dunia Kristen sedang dalam bahaya dan menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk membantu sesama umat Kristen untuk mengusir umat Muslim dari Yerusalem dan menyuruh mereka untuk selalu menggunakan salib, sehingga perang ini dinamakan Crusades atau Perang Salib. Ketika kita membicarakan tentang Perang Salib, maka pembicaraan kita tidak akan bisa terlepas daripada penaklukan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Kenapa Perang Salib ini terjadi? Kita harus menarik panjang ke belakang ketika pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menaklukkan pasukan Kekaisaran Bizantium di suatu tempat yang bernama Yarmouk. Dalam sejarah Islam kita akan mengenalnya dengan Perang Yarmouk. Ketika pasukan Bizantium itu berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam, maka geopolitik di kawasan pun berubah.
Sementara itu, hubungan politik di antara dunia Islam sendiri sedang tidak berjalan dengan baik. Dinasti-dinasti di sekeliling Yerusalem malahan berseteru. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir memperebutkan kekuasaan dengan dinasti Turki Seljuk yang beraliran Sunni yang sedang naik daun dan berusaha memperluas kekuasaan. Maka ketika ekspedisi salib pertama tiba di Yerusalem, mereka kewalahan. Gubernur ekspedisi menuliskan, "Sungguh, jika kalian berada di sana, kalian akan melihat kaki-kaki kami berwarna merah hingga ke lutut yang berlumuran darah. Tak satu pun dari mereka yang dibiarkan hidup. Tak satu gereja Katolik tepikan. Hingga nanti puncak skisma ini akan terjadi di tahun 1204. Ketika ekspedisi salib yang pertama berhasil menaklukkan Yerusalem, mereka memasuki kerajaan itu dengan membantai semua warganya. Membantai maksud saya adalah termasuk wanita dan anak-anak. Banyak eksodus yang terjadi, dan bagi mereka yang tidak beruntung dan mempertahankan benteng, mereka harus mati mengenaskan. Dari beberapa literatur disebutkan bahwasannya kita harus berjalan melewati kubangan darah untuk bisa masuk ke dalam benteng Yerusalem itu sendiri. Horor dan kengerian yang benar-benar amat sulit dibayangkan dengan akal sehat kita sebagai manusia, bagaimana orang bisa membantai seluruh penghuni benteng tersebut. Pasukan Muslim pada akhirnya berhasil mengusir orang-orang Kristen Eropa yang menginvasi Mediterania Timur berulang kali pada abad ke-12 dan 13, serta menggagalkan upaya mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas situs tanah suci seperti Yerusalem. Namun, sebagian besar sejarah perang salib memberikan pandangan yang sebagian besar sepihak. Diambil dari kronik abad pertengahan Eropa, kemudian disaring melalui para sejarawan abad ke-18 dan 19. Jika kita menulis sejarah perang salib berdasarkan narasi Islam, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Tidak ada keraguan tentang perang dan pertumpahan darah, tapi itu bukan satu-satunya atau cerita dominan. Ada juga koeksistensi, kompromi politik, perdagangan, pertikaian, ilmiah, cinta. Kita memiliki puisi dan kronik dengan bukti pernikahan campuran. Secara kronologis, sumber Muslim berbeda dari sumber Kristen. Karena Islam tidak mengakui perang salib, mereka mengakui peristiwa yang kita sebut perang salib hari ini hanyalah sebagai gelombang agresi kaum Frank terhadap dunia Muslim. Bagi mereka, perang salib tidak dimulai di Clermont dengan pidato Paus Urban pada 1095 yang mengumpulkan tentara salib, seperti dikatakan oleh sebagian besar sejarawan, tetapi beberapa dekade sebelumnya. Pada 1060, orang Kristen tidak hanya menggerogoti pinggiran dunia Islam, tetapi juga mendapatkan wilayah di Sisilia dan Spanyol. Sementara, sebagian besar sejarawan Barat mengakui jatuhnya Acre di 1291 sebagai akhir dari perang salib utama. Para sejarawan Muslim tidak melihat akhir dari ancaman kaum Frank sampai pertengahan abad ke-15, ketika tentara Ottoman menaklukkan Konstantinopel. Kita membodohi diri sendiri jika mengatakan perang salib dimulai di Clermont pada 1095 dan berakhir di Acre pada 1291. Sejarah bukanlah potongan yang bersih. Apa yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa sejarah mencerminkan banyak kesinambungan dan bukan perubahan mendadak. Muslim memandang ancaman kaum Frank sebagai terhadap seluruh Mediterania. Bukan hanya kaum Frank yang menginvasi Yerusalem, menguasainya selama 87 tahun dan pergi, tetapi serangan jangka panjang dan konsisten terhadap wilayah-wilayah yang paling terbuka di tepi Mediterania dunia Muslim. Spanyol, Sisilia, Afrika Utara, dan yang sekarang disebut Turki selama ratusan tahun. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang perang salib secara panjang dan lebar. Pada akhirnya kita tahu, perang ini bukanlah peperangan yang diakibatkan oleh agama, maksud saya. Peperangan ini seperti halnya peperangan lainnya disebabkan oleh salah satunya yang paling terbesar adalah ancaman dari luar, ancaman kekuasaan maksud saya. Ancaman yang diberikan oleh dinasti Seljuk kepada Konstantinopel, bukan ancaman secara terbuka, tapi daerah kekuasaan yang selalu melebar dari dinasti Seljuk itu sendiri yang akan mencapai daerah Konstantinopel kalau saja tidak dihalau oleh ekspedisi dari barat. Oke folks, itu mungkin yang bisa gue share ke kalian. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan ketik aja di kolom komentar.
itu bisa jadi pembelajaran buat gue juga, dan siapa yang mau berbagi dan sharing silakan untuk cerita tersebut, atau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin mengkoreksi silakan ketik di kolom komentar. So kita akan bertemu di episode selanjutnya, stay tune. Terima kasih, bye bye. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms, I surrender Jerusalem.